Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Zukrullah dari kelas TRI 4B. Kali ini saya akan mengerjakan lab 7, yaitu Configuring Users to Launch an Instance with Public Access. Oke, langkah pertama, tanpa berlama-lama kita aktifkan dulu labnya. Kita masuk ke Head Activity, kita pilih Command Prompt, Terminal, kita start labnya. Kita tunggu aja. Emang gak lama, tunggu aja sebentar. Oke, lalu langkah pertama instruksinya di operator 1 user kita disuruh buat provider data center yang berisi option dan value-nya ya, atau nilainya. Nanti kita masuk ke operator 1 production. Oke, lalu kita buat option yang berisi value-nya. Oke, kita biarkan saja dia mengetikkan perintahnya. Oke, lalu enter. Ya, sini itu akan seperti ini, satu-satu akan aktif. Nah, di sini langkah yang berikutnya tuh buat provider subnet yang berisi IP-nya, lalu file dan nilainya. Oke, kita tunggu aja. Oke, sudah terbuat ya. Lalu berikutnya kita disuruh buat production router 1, konekkan ke production subnet 1 di project subnet. Yang pertama kita masuk ke source developer 1, salah.
Oke, aduh, kurang ceknya. Oke, juga sudah masuk, langsung buat router production router 1 yang berisi file dan nilainya. Oke, dia sudah terbuat dan statusnya itu aktif. Berikutnya, konekkan router to the production subnet 1 project subnet. Oke, lanjut. Atur provider data center di external gateway to the router. Ini perintahnya, kita kopas aja. Oke. Oke, dia sudah diatur. Lalu yang ketiga, kita disuruh buat grup security dari si production segroup 1. Ini ya perintahnya, OpenStack security group create production segroup 1. Oke, dia sudah dibuat ya. Pastikan ada nama production segroup 1. Oke, ini udah ada namanya. Lanjut 32, tambahkan role di production segroup 1 security group untuk izinkan SSH akses. Oke, ini perintahnya. Oke, ini sudah dibuat. Lanjut 3.3, tambahkan security rule to allow HTTP connection, gunakan default port 80. Kita tunggu saja. Oke. Pastikan directionnya itu bernama Inggris. Oke, sudah sesuai ya. Lanjut 34, tambahkan sebuah security untuk mengakses ICMP protokol. Oke. Pastikan protokolnya itu bernama ICMP. Oke, udah sama ya. Lanjut yang keempat, buat production key per 1 dan simpan ke private key student download production key per 1.
Oke, kita copy aja perintahnya. Oke, lalu 42 gunakan chmod common with a mode of apparatus to protect the private key. Oke, sudah. Lanjut ke langkah 5. Buat sebuah IP floating address di provider data center network. Kita harus buat provider data center untuk floating IP. Oke, pastikan floating IP address itu 172.25.250.154. Oh, di sini dia 153 ya, bukan 154. Oke, lanjut langkah ke-6. Buat production server 9 instansi using the reserve from the table. Ingat, berarti dia 250.153 ya, floating IP address punya kita. Kita tunggu aja, emang lama ini perintahnya banyak. Kita tunggu aja ya, lama banget emang. Oke, sudah terbuat ya. Si production server 9 nya. Dia pasti flavornya itu default. Oke, habis itu image-nya adalah 18 web, production keeper 1 sama production server 9, production server 1. Udah sesuai. Oke. Lanjut ke 6.2. Associated the floating IP address with the instancy. Nah, tadi kan punya kita IP-nya tuh akhirannya tuh 153 ya, bukan 154. Kita ganti sedikit. Ini 153. Oke, lanjut. From location, verifikasi instansi respon dari HTTP request-nya. Responnya nanti bagaimana ya hasilnya ya. Coba kita copy perintahnya. Apakah ada? Oh, ternyata benar. Dia sebuah informasi seperti ini. Aduh, HTML ya. Log into the instance with SSH using the SSH private key. Oke, kita copy aja perintahnya. Ini floating IP address-nya punya kita, akhirannya 153.
Oke, bisa. Activate di web console. Oke, kita coba tes ping dari material example.com. Apakah dia sudah bisa menerima jaringan? Oke, dia bisa. Lalu exit. Nah, kita masuk ke dashboard ya. Berarti di sini masuk di Firefox saja. Aduh, agak sedikit ngelag. Yang ini ada di dashboard overcloud.com. Oke, udah login ya. Namanya itu developer 1, bener. Klik project, upload Windows, and then klik production. Aduh, production. Oke, abis itu navigate to project compute. Yang mana ya? Oh, ini. Oke, paste. Oh iya benar, di sini sudah terbuat ya production key pair satunya. Kita bisa lihat diisi ID nih, fingerprint, create user ID sama public key-nya. Navigate to project network routing IPS. Project network routing. Aduh, salah pencet. Nah, ini routing IPS. Oke, IP-nya sudah ada ya di sini, yaitu production server 9. Kita bisa lihat di sini overview-nya, lalu interface-nya, habis itu log-nya. Wow. Kita kembali aja, ini sangat-sangat menarik. Oke, di sini berikutnya buka project network security groups. Confirm that production group 1. Oke. Nah, ini ya. Rules by kicking manage rules. Oh, ini ya, dia berisi direction sama either type IP protocol, port range-nya sama remote IP prefix. Ya, masuk ke berikutnya, project network confirm the provider data center, provider subnet. Oh, ini ya, data center, provider subnet udah ada, provider storage juga ada, beserta IP dari floating, beserta dari IP address-nya. Oke, lanjut project network topologi. Oh iya, yang ini. Observe and navigate the network topology. Dia seperti ini ya. Apa mungkin bisa diubah? Ya mungkin kayak gini aja. Seperti ini gambarnya. Dan terakhir project compute
compute instances. Oke, kita disuruh lihat informasi dari si production server 9. Overview aja seperti ini informasinya. Interface juga ada, lognya ada, konsolnya ada seharusnya. Oke, action lognya ada. Yang terakhir, review grade-nya ya. Apakah kita sempurna mengerjakan lab ini? Oke, pas. Oke, di sini hijau semua ya. Oke, berarti udah 100% labnya saya mengerjakannya. Yang terakhir kita finishkan labnya. Oke, daripada lama saya tutup aja. Mungkin cukup sekian dari saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.